Audiobook motivasi bahasa Indonesia. Judul buku Rich Dad Poor Dad. Penulis Robert T. Kiyosaki. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Narator Elis Sutrisna. Apa yang diajarkan orang kaya kepada anak-anak mereka tentang uang yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah? Bab 2. Pelajaran 2. Mengapa mengajarkan melek keuangan? Bukan seberapa banyak uang yang Anda hasilkan, tapi seberapa banyak uang yang Anda simpan. Pada 1990, Mike mengambil alih kerajaan bisnis ayahnya, dan pada kenyataannya mengelolanya dengan lebih baik daripada ayahnya. Kami masih saling bertemu 1 atau 2 kali setahun dalam permainan golf. Dia dan istrinya lebih kaya daripada yang bisa Anda bayangkan. Kerajaan ayah kaya berada di tangan yang hebat, dan Mike sekarang menyiapkan anaknya untuk menggantikan posisinya, seperti ayahnya dulu menyiapkan kami. Pada 1994, saya pensiun pada umur 47 tahun, dan istri saya, Kim, 37 tahun. Pensiun bukan berarti tidak bekerja. Bagi kami, itu berarti kalau tidak ada perubahan besar yang tak terduga, kami bisa bekerja atau tidak bekerja. Dan kekayaan kami tumbuh secara otomatis, jauh di atas inflasi. Ini seperti menanam sebatang pohon. Anda menyiraminya selama bertahun-tahun. Lalu suatu hari, pohon itu tidak membutuhkan Anda lagi. Akar-akarnya sudah tertancap cukup dalam. Pohon itu lalu memberikan keteduhan yang bisa Anda nikmati. Mike memilih menjalankan kerajaan bisnis, sedangkan saya memilih pensiun. Ketika saya bicara pada sekelompok orang, mereka sering bertanya apa yang akan saya rekomendasikan untuk mereka lakukan. Bagaimana saya sebaiknya mulai? Adakah buku yang Anda rekomendasikan? Apa yang harus saya lakukan untuk menyiapkan anak-anak saya? Apa rahasia mencapai kesuksesan? Bagaimana saya bisa menghasilkan uang jutaan dolar? Kapanpun saya mendengar pertanyaan itu, saya ingat cerita ini. Usahawan terkaya. Pada 1932, sekelompok pemimpin terhebat dan usahawan terkaya mengadakan pertemuan di Hotel Edgewater Beach di Chicago. Di antara mereka yang hadir terdapat Charles Schwab, pemimpin perusahaan baja independen terbesar, Samuel Insull, Presiden Direktur Perusahaan Jasa Publik terbesar di dunia, Howard Hobson, pemimpin perusahaan gas terbesar, Ivar Kruger, Presiden International Match Company, salah satu perusahaan terbesar di dunia kala itu, Leon Frazier, Presiden Direktur Bank of International Settlements, Richard Whitney, Presiden Direktur New York Stock Exchange, Arthur Cutten dan Jesse Livermore, 2 spekulator saham terbesar, serta Albert Fall, anggota kabinet Presiden Harding. 25 tahun kemudian, nasib 9 dari mereka berakhir sebagai berikut. Schwab meninggal tanpa uang sepeser pun setelah 5 tahun hidup dengan uang pinjaman. Insull meninggal di tanah asing dalam kondisi bangkrut. Kruger dan Cutten juga meninggal dalam kondisi bangkrut. Hobson kehilangan kewarasan. Whitney dan Albert Fall baru saja keluar dari penjara. Fraser dan Livermore mati bunuh diri. Saya ragu apakah orang bisa mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi pada mereka. Jika kita melihat tahun terjadinya, 1923 itu persis sebelum terjadinya kehancuran pasar dan depresi besar pada 1929, yang saya duga berpengaruh sangat besar pada orang-orang itu dan kehidupan mereka. Intinya sebagai berikut.
Saat ini kita hidup pada era perubahan yang lebih besar dan lebih cepat daripada mereka. Saya menduga akan ada banyak ledakan dan kehancuran pada tahun-tahun mendatang yang setara dengan kebangkitan dan kejatuhan yang mereka alami. Saya prihatin melihat terlalu banyak orang menaruh perhatian terlalu besar pada uang dan bukan harta terpenting mereka, yaitu pendidikan mereka. Jika orang disiapkan untuk bersikap fleksibel, berpikiran terbuka, dan terus belajar, mereka akan tumbuh semakin kaya, terlepas dari adanya perubahan-perubahan itu. Jika mereka mengira uang akan memecahkan masalah, mereka akan menjalani hidup yang berat. Kecerdasan akan memecahkan masalah dan menghasilkan uang. Uang yang tidak dibarengi dengan kecerdasan keuangan akan segera melayang. Kebanyakan orang tidak bisa menyadari bahwa yang penting dalam hidup ini bukanlah berapa banyak uang yang dihasilkannya. Yang penting adalah berapa banyak uang yang disimpan. Kita mendengar kisah-kisah tentang orang miskin yang memenangkan undian, yang secara tiba-tiba menjadi kaya raya, lalu jatuh miskin lagi. Mereka memenangkan jutaan dolar, tapi dalam waktu singkat kembali ke titik tempat mereka mulai. Atau kisah para atlet profesional yang pada umur 20 tahun menghasilkan jutaan dolar, tapi 10 tahun kemudian tidur di kolong jembatan. Saya ingat kisah seorang pemain basket muda yang tahun lalu memiliki uang jutaan dolar. Sekarang pada usia 29 tahun, dia mengklaim teman-teman, pengacara, dan akuntannya mengambil uangnya. Dia terpaksa bekerja di tempat cuci mobil dengan upah minimum. Dia dipecat dari tempat cuci mobil itu karena menolak melepaskan cincin kemenangannya saat mengelap mobil. Ceritanya dimuat di surat kabar nasional dan dia naik banding atas PHK yang dialaminya, menggugat penderitaan dan diskriminasi yang dialaminya. Dia mengklaim hanya cincin itulah yang tersisa, dan jika cincin itu diambil, dia akan hancur. Saya kenal begitu banyak orang yang menjadi jutawan dalam waktu singkat. Meskipun saya senang mengetahui sejumlah orang menjadi semakin kaya, saya mengingatkan mereka bahwa pada jangka panjang bukan berapa banyak yang mereka hasilkan yang penting. Yang penting adalah berapa banyak yang mereka simpan dan untuk berapa generasi. Jadi ketika orang bertanya, di mana saya harus mulai? Atau, beritahu saya bagaimana saya bisa menjadi kaya dengan cepat. Mereka seringkali merasa sangat kecewa dengan jawaban saya. Saya semata mengatakan kepada mereka apa yang dikatakan ayah kaya ketika saya masih kecil. Kalau mau kaya, kau harus melek keuangan. Gagasan itu dipompakan berulang-ulang dalam benak saya setiap kali kami bertemu. Seperti saya katakan sebelumnya, ayah saya yang berpendidikan menekankan pentingnya membaca buku, sedangkan ayah kaya menekankan pentingnya melek keuangan. Jika Anda akan membangun Empire State Building, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menggali lubang yang dalam dan membuat fondasi yang kokoh. Jika Anda membangun rumah di pinggiran kota, yang Anda perlukan hanyalah campuran batu dan semen sedalam 15 cm sebagai fondasi. Kebanyakan orang karena nafsu mereka yang begitu besar untuk menjadi kaya, berusaha membangun Empire State Building dengan fondasi sedalam 15 cm. Sistem pendidikan kita yang diciptakan pada era agraria masih percaya pada rumah tanpa fondasi. Lantai tanah masih digemari. Karena itu, anak-anak lulus dari sekolah tanpa fondasi keuangan yang real. Suatu hari karena tidak bisa tidur dan terlilit utang besar, menjalani impian Amerika di daerah pinggiran kota, mereka memutuskan jawaban atas masalah keuangan mereka adalah menemukan cara untuk menjadi kaya dengan cepat. Pembangunan menara pencakar langit pun dimulai. Bangunan itu dengan cepat bertambah tinggi, dan segera saja, bukannya Empire State Building, mereka pun memiliki menara pembelajaran daerah pinggiran. Malam-malam tanpa bisa tidur pun kembali datang.
Bagi saya dan Mike, pada usia dewasa kami, kedua pilihan itu dimungkinkan karena kami diajari untuk meletakkan fondasi keuangan yang kokoh ketika kami masih kanak-kanak. Akuntansi mungkin merupakan pelajaran paling membosankan dan membingungkan di dunia. Tapi kalau Anda ingin menjadi kaya dalam jangka panjang, bisa jadi itu pelajaran terpenting. Bagi ayah kaya, pertanyaannya adalah bagaimana menyampaikan dan mengajarkan pelajaran paling membosankan serta membingungkan itu kepada anak-anak. Jawaban yang ditemukannya adalah menyederhanakannya dalam bentuk gambar. Ayah kaya meletakkan dasar keuangan yang kokoh pada saya dan Mike. Karena kami masih kecil, dia menciptakan cara yang sederhana untuk mengajari kami. Selama bertahun-tahun, dia hanya membuat gambar dan menggunakan sedikit kata. Saya dan Mike memahami gambar-gambar sederhana, jargon pergerakan uang, dan belakangan pada tahun-tahun berikutnya, ayah kaya mulai menambahkan angka. Sekarang, Mike telah menguasai analisis akuntansi yang lebih kompleks dan canggih karena dia harus menguasainya untuk menjalankan kerajaannya. Saya tidak secanggih dia karena kerajaan bisnis saya lebih kecil, tapi kami memiliki fondasi sederhana yang sama. Di halaman-halaman berikutnya, saya menawarkan pada Anda gambar-gambar sederhana yang sama dengan yang diciptakan ayah Mike untuk kami berdua. Meskipun sederhana, gambar-gambar ini membantu membimbing dua anak kecil membangun sejumlah besar kekayaan di atas fondasi yang solid dan dalam. Aturan pertama, Anda harus mengetahui perbedaan antara aset dan liabilitas serta membeli aset. Jika Anda ingin kaya, hanya itu yang perlu Anda ketahui. Itulah aturan nomor 1. Itulah satu-satunya aturan. Mungkin kedengarannya sederhana, tapi kebanyakan orang tidak mempunyai gagasan seberapa dalam arti aturan ini. Kebanyakan orang mengalami pergulatan keuangan karena mereka tidak tahu perbedaan antara aset dan liabilitas. Orang kaya membangun aset, orang miskin dan kelas menengah membangun liabilitas. Tapi mereka mengira itu aset, kata ayah kaya. Ketika ayah kaya menjelaskan hal itu kepada saya dan Mike, kami mengira dia bercanda. Kami remaja yang sedang menunggu rahasia menjadi kaya, dan itu jawabannya. Begitu sederhana sehingga kami butuh waktu lama untuk memikirkannya. Apa itu aset? Tanya Mike. Jangan memusingkannya sekarang, kata ayah kaya. Biarkan saja gagasan ini mengendap. Kalau kalian bisa memahami kesederhanaan, hidup kalian akan memiliki rencana dan hidup keuangan kalian akan mudah. Gagasan ini sederhana, itu sebabnya gagasan ini sering diabaikan. Maksud Bapak, yang perlu kami ketahui hanyalah apa itu aset, membangunnya, dan kami akan kaya, tanya saya. Ayah kaya mengangguk. Iya, sesederhana itu. Kalau sesederhana itu, mengapa setiap orang tidak kaya? Tanya saya. Ayah kaya tersenyum. Karena orang tidak tahu perbedaan antara aset dan liabilitas. Saya ingat bertanya, bagaimana orang dewasa bisa begitu bodoh? Kalau memang sesederhana itu dan sepenting itu, mengapa orang tidak ingin mencari tahu tentangnya? Ayah kaya butuh beberapa menit untuk menjelaskan apa itu aset dan liabilitas. Sebagai orang dewasa, saya mengalami kesulitan menjelaskan hal itu kepada orang dewasa lainnya. Kesederhanaan gagasan itu luput dari kebanyakan orang dewasa karena mereka dididik secara berbeda. Mereka dididik oleh para profesional terdidik lainnya seperti bankir, akuntan, agen properti, perencana keuangan, dan sebagainya. Kesulitan muncul saat meminta orang dewasa melupakan apa yang sudah mereka pelajari atau kembali menjadi anak-anak. Orang dewasa yang terpelajar seringkali merasa direndahkan kalau harus memberi perhatian pada definisi yang terlalu sederhana. Ayah kaya meyakini prinsip KISS, Keep It Simple Stupid, atau Keep It Super Simple, atau
buatlah sederhana bodoh, atau buatlah super sederhana. Jadi dia membuatnya sederhana bagi kami, dan itulah yang membuat fondasi keuangan yang kami alami kokoh. Jadi apa yang menyebabkan kebingungan? Bagaimana sesuatu yang begitu sederhana menjadi begitu sulit? Mengapa orang mau membeli aset yang sesungguhnya adalah liabilitas? Jawabannya ditemukan dalam pendidikan dasar. Kami menaruh fokus pada kata melek dan bukan melek keuangan. Yang mendefinisikan sesuatu sebagai aset atau liabilitas bukanlah kata-kata. Bahkan, kalau Anda benar-benar ingin merasa bingung, lihatlah definisi aset dan liabilitas di kamus. Saya tahu, definisi itu mungkin mudah dipahami bagi seorang akuntan terlatih. Tapi bagi orang kebanyakan, hal itu tidak masuk akal. Namun, kita orang dewasa seringkali terlalu bangga untuk mengakui bahwa sesuatu itu tidak masuk akal. Kepada kami yang masih kecil, ayah kaya berkata, yang mendefinisikan aset bukanlah kata-kata, tapi angka. Kalau kalian tidak bisa membaca angka, kalian tidak bisa membedakan aset. Dalam akuntansi, yang penting bukanlah angka, tapi apa yang disampaikan oleh angka itu kepada kalian, seperti kata-kata. Bukan kata-katanya, tapi cerita yang dituturkan oleh kata-kata itu kepada kalian. Kalau ingin kaya, kalian harus membaca dan memahami angka-angka. Saya mendengarkan hal ini ratusan kali dari ayah kaya. Saya juga mendengar, orang kaya membangun aset, orang miskin dan kelas menengah membangun liabilitas. Alasan saya mengawali bahasan dengan cerita tentang orang-orang terkaya di Amerika adalah untuk menunjukkan kelemahan pada keyakinan bahwa uang akan memecahkan semua masalah. Itulah sebabnya saya merasa ngeri saat mendengar orang menanyakan cara menjadi kaya dengan lebih cepat atau di mana mereka harus mulai. Saya sering mendengar, saya punya utang, jadi saya harus menghasilkan lebih banyak uang. Namun, uang dalam jumlah lebih banyak kerap kali tidak memecahkan masalah. Pada kenyataannya, hal itu mungkin malah menggandakan masalah. Uang kerap memperjelas kelemahan manusiawi kita yang tragis, menyoroti apa yang tidak kita ketahui. Itulah sebabnya terlalu sering terjadi seseorang yang tiba-tiba kejatuhan rejeki nomplok, misalnya warisan, kenaikan gaji, atau menang lotre, segera kembali ke kesulitan keuangan yang sama. Bahkan, terkadang lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Uang hanya menegaskan pola arus kas yang mengalir di kepala Anda. Kalau pola Anda adalah menghabiskan semua yang Anda peroleh, kemungkinan besar bertambahnya uang hanya akan berbuntut pada bertambahnya pengeluaran. Karena itu, ada perumpamaan, orang bodoh dan uangnya adalah pesta besar. Saya sudah mengatakan berulang kali bahwa kita bersekolah untuk memperoleh keterampilan akademis dan keterampilan profesional yang memiliki arti penting. Kita belajar menghasilkan uang dengan keterampilan profesional. Pada tahun 1960-an, ketika saya masih SMA, kalau seseorang memiliki prestasi akademis di sekolah, orang langsung menduga murid yang cemerlang ini akan melanjutkan pendidikan untuk menjadi dokter, karena itu profesi yang menjanjikan imbalan keuangan terbesar. Saat ini, dokter menghadapi tantangan keuangan yang tidak saya harapkan, bahkan pada musuh terbesar saya, perusahaan asuransi yang menguasai bisnis kesehatan, jaminan kesehatan, intervensi pemerintah, dan gugatan malapraktek. Sekarang anak-anak ingin menjadi atlet, bintang film, bintang rock, ratu kecantikan, atau CEO,
karena profesi itu ada ketenaran, uang, dan prestis. Itulah sebabnya sangatlah sulit memotivasi anak-anak untuk bersekolah. Mereka tahu kesuksesan profesional tak lagi semata bergantung pada keberhasilan akademis seperti yang dulu terjadi. Karena murid-murid meninggalkan sekolah tanpa keterampilan keuangan, jutaan orang terdidik sukses dalam mengejar profesi. Tapi kemudian mendapati diri harus berjuang dalam hal keuangan. Mereka bekerja lebih keras, tapi tidak bisa bergerak maju. Yang hilang dari pendidikan mereka bukanlah cara menghasilkan uang, tapi cara mengelola uang. Itu disebut kecerdasan keuangan. Apa yang Anda lakukan dengan uang setelah mendapatkannya? Bagaimana mencegah orang lain mengambilnya dari Anda? Bagaimana menyimpannya lebih lama? Dan bagaimana membuat uang bekerja keras untuk Anda? Kebanyakan orang tidak mengerti bahwa mereka harus berjuang dalam hal keuangan, karena mereka tidak memahami arus kas. Seseorang bisa saja berpendidikan tinggi, sukses secara profesional, tapi buta secara keuangan. Mereka seringkali bekerja lebih keras daripada yang mereka perlukan, karena mereka belajar bagaimana bekerja keras, tapi tidak belajar bagaimana membuat uang bekerja untuk mereka. Terima kasih sudah menyimak audiobook Rich Dad Poor Dad. Silakan like dan komen audiobooknya ya. Juga silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar mendapat notifikasi apabila ada audiobook baru yang di-upload. Silakan share juga apabila dirasa bermanfaat ya teman-teman. Semoga audiobook ini bisa menjadi inspirasi, motivasi, ide, peluang, dan edukasi bagi masyarakat Indonesia di seluruh dunia. Sampai jumpa dalam audiobook kami yang lainnya.